Hai guys, kita bicarain trik untuk yang merasakan pertemanan yang mulai menjauh yuk guys. Dan selamat datang di audio kehidupan. Hari ini kita ngobrol santai banget ya guys. Aku tahu ada masa-masa dimana hidup tuh gak cuma soal cinta, kerjaan, main, atau keluarga, tapi soal pertemanan juga. Yang tadinya tiap hari ngechat, sekarang cuma baca doang. Yang tadinya selalu nanya lagi di mana, ngapain, bareng siapa mainnya, sekarang cuma muncul pas butuh sesuatu doang. Yang tadinya nempel kayak lem banget nempelnya, dan sekarang entah kemana lem itu. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa ya? Aku salah apa ya? Apa yang salah di perkataanku ya? Pertemanan kita mulai berubah, atau cuma aku yang masih merasa dekat padahal mereka sudah pergi duluan? Pernah nggak kalian merasakan itu? Dan hari ini kita bahas trik untuk menghadapi pertemanan yang mulai menjauh tanpa drama, tanpa menyalahkan diri sendiri, tanpa menyalahkan kamu ya guys, dan tanpa jadi manusia yang paling pahit, paling sedih, paling jahat sedunia. Dan santai aja, tarik nafas pelan, kita mulai pelan-pelan. Pertama guys, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Manusia itu tumbuh, kesibukan berubah setiap harinya, prioritas juga ikut berubah, dan kedekatan otomatis juga berubah. Ya kan, aktivitasnya beda-beda. Kadang bukan tentang kamu buruk, kadang bukan karena mereka jahat, kadang hidup cuma berbelok doang guys. Trik yang pertama adalah kita harus bisa bedain mana menjauh karena keadaan dan mana menjauh karena memang komunikasi berhenti secara tiba-tiba itu guys. Ciri menjauh karena keadaan ya contohnya balas chat lama tapi masih hangat aja. Kalau ketemu tetap excited, tetap peduli, cuma waktunya sempit gitu loh. Ciri menjauh karena hubungan sudah beda dan kamu merasakan itu guys. Kamu yang selalu memulai ngechat, memulai obrolan, memulai pembukaan obrolan, memulai memikirkan apa yang harus dibahas biar kita dekat gitu. Mereka jawabnya cuma seperlunya aja, terasa cuek, terasa dingin, gak ada usaha balik, gak ada timbal balik gitu, gak ada usaha untuk nanya balik. Keduanya beda banget kan, dan kamu perlu tahu kamu lagi ada di fase yang mana. Kamu ada di ciri menjauh karena keadaan atau menjauh karena hubungan sudah beda aja guys. Yang kedua adalah jangan langsung menyimpulkan yang buruk itu. Karena kita tahu ya guys, manusia paling jago bikin skenario gelap di kepalanya, overthinking. Padahal kadang mereka cuma capek, kadang mereka lagi fokus bekerja aja, kadang mereka lagi punya masalah pribadi yang gak mau dibahas dulu. Jadi trik yang kedua adalah apa? Tunda asumsi, tunda sakit hati, tunda drama. Sabar aja dulu. Tanyakan dulu ke diri kamu, apa aku memberi ruang, apa aku selalu menuntut intensitas untuk ngechat yang sama seperti dulu. Gimana? Karena hubungan itu kayak tanaman, ya kan? Dulu bisa disiram setiap hari, sekarang cukup seminggu sekali, tapi tetap hidup karena dia sudah tumbuh guys. Selanjutnya ya, kalau kamu merasa hubungan menjauh bukan pendekatan sederhana, maksudnya lakukan pendekatan sederhana seperti kirim pesan kecil kayak hey semangatnya hari ini cerah, semangatmu juga harus cerah gitu. Share hal-hal lucu, ceritakan hal-hal lucu kalian yang sama-sama suka, ajak ngobrol tanpa tekanan gitu. Bukan yang kenapa kamu berubah, kenapa nggak kayak dulu, kenapa kamu cuek, kayaknya kamu udah nggak butuh waktu. Tapi apapun itu komunikasi harus tetap dikomunikasikan apa yang kamu rasakan gitu guys. Ini tuh bukan orang lari ya, bukan bikin untuk orang lari dari hidupmu, bukan. Tapi trik yang ketiga adalah muncul dengan hangat, bukan dengan luka yang dipaksa orang lain untuk sembuhkan, untuk dimengerti luka kamu gitu guys. Lalu ya guys, kadang jarak muncul karena orang gak enak ngomong, bahkan mereka lagi fokus, lagi overhelp, lagi banyak kerjaan, lagi hectic banget, lagi pengen punya ruang untuk dirinya sendiri. Kamu bisa bilang kalau kamu lagi sibuk, aku gak masalah kok, tapi kasih tahu aja biar aku gak ganggu, aku gak merasa kalau aku tuh salah gitu. Ini bukan merendahkan diri ya guys, ini menghargai manusia lain, menghargai diri kita
menghargai teman kita. Dan seringkali mereka akan jujur, oh iya aku lagi pusing kerjaan nih, makasih ya udah mau ngerti, aku lagi butuh waktu untuk kerjaan nih, lagi butuh untuk mikirin kerjaan nih, gitu pasti responnya, ya kan? Terus selanjutnya adalah bangun hidupmu sendiri. Jangan mikir tentang teman aja, tapi mikir tentang tujuan hidupmu lagi yang belum tercapai, itu yang mau kamu capai, yang masih kamu kembangkan lagi. Ini yang paling penting dan ini yang paling seru menurut aku, guys. Jangan letakkan seluruh kebahagiaanmu di satu lingkaran pertemanan. Jangan hanya di satu orang, di dua orang, di grup itu, jangan. Apalagi kalau lingkaran itu ya lagi melemah dia, karena kan kadang kayak asam surut gitu kan. Ya kita mulai hobi baru, komunitas baru, ketemu teman baru, rutinitas baru, teman baru, kegiatan yang bikin kamu punya dunia lain yang kayak katanya sok sibuk itu loh, guys. Jadi trik yang kelima adalah jangan menggantungkan stabilitas emosimu ke hubungan yang mulai renggang itu. Bangun fondasimu sendiri, lakukan hobimu yang kamu lakukan. Contoh kayak aku ini suka konten, bicara kayak monolog sendiri, ungkapin kata-kata seperti ini, dan kadang kan konten yang kita lakukan itu adalah terkadang dari hati kita, bahkan kita sering lihat teman kita curhat karena itu gitu. Jadi ya cari kesibukanmu ya, guys. Lalu yang keenam adalah terima perubahan tanpa menyalahkan diri kita sendiri. Jangan merasa sedih karena kita salah. Enggak, kita nggak salah. Terkadang yang bikin kita sakit bukan jaraknya, guys, tapi keyakinan bahwa kita mungkin tidak cukup baik. Enggak, kamu itu orang yang baik. Padahal orang tuh bisa menjauh tanpa ada yang salah, tanpa ada kesalahan yang dibuat gitu. Bisa berubah tanpa ada yang buruk, bisa pergi tanpa drama. Jadi yang keenam ini apa? Ya terima, guys, terima bahwa beberapa hubungan tidak dirancang untuk sepanjang hidup, tidak dirancang untuk panjang gitu. Ada yang cuma menemani fase aja. Karena kan Tuhan itu, Allah itu menciptakan kita hadir di hidup seseorang, atau orang itu hadir di hidup kita tuh pasti ada reasonnya kan, ada alasannya dan ada tujuannya, pasti ada hal baik yang bisa kita ambil gitu. Kalaupun terjadinya itu kejadian hal buruk, artinya apa? Kita harus belajar dari hal buruk itu biar kita nggak melakukan hal buruk itu juga. Jadi kita bisa kayak dikasih gambaran kisah gitu loh, jadi kita bisa belajar mengambil pengalaman dari hal itu dan bisa berubah tanpa ada yang buruk, ya kan, bisa pergi tanpa drama gitu. Jadi trik yang keenam ini harus diingat banget, guys. Ada yang cuma fase sebentar doang, fasenya ada cuma numpang lewat doang untuk ngajari sesuatu, ada juga yang hadir untuk membuat kita belajar banyak hal, dan itu bukan kegagalan, itu transisi. Jadi yang ketujuh adalah jangan takut memulai percakapan jujur. Bicara, komunikasi sama teman. Kalau pertemanan itu penting buat kamu berhak untuk ngomong jujur, tapi nada itu penting, yang lembut ya, guys, yang lucu juga. Kayak contohnya, aku merasa kita agak renggang akhir-akhir ini, aku kangen kamu, kalau ada sesuatu kasih tahu ya, aku nggak mau ada salah paham gitu. Bukan yang kayak ngejudge kok beda. Boleh sih sebenarnya nanya kok beda, tapi nadanya tuh kadang kalau di chat kan beda ya orang nangkepnya ya. Kayak nanya ada masalah apa, bicara boleh sih sebenarnya, cuman ya disalingin dengan percakapan lucu. Percakapan jujur dan lembut bisa menyelamatkan pertemanan yang hampir lepas itu, guys. Jadi trik yang ke-8 adalah lepaskan dengan indah kalau memang harus. Jadi nggak perlu dikejar. Karena ada masa ketika kamu sudah mulai mencoba segala hal, menghubunginya, mencarinya, mengelawak-lawak buat hal lucu biar deket lagi gitu, memberi ruang, bersikap baik, tapi mereka tetap perlahan menjauh. Kalau itu terjadi, trik yang terakhir adalah lepas aja, guys. Lepas biar gak sama-sama sakit, biar gak sama-sama menyimpan racun di hati kalian, ya kan? Karena orang baik pun kadang tidak tinggal selamanya, karena hidup semua orang itu berubah arahnya, pasti grow up gitu, pasti mengembang gitu, dan kamu berhak tetap bahagia meski tanpa mereka, guys. Jadi inti dari semua itu adalah pertemanan berubah dan itu wajar. Menjauh bukan berarti benci ya, guys. Komunikasi lembut lebih penting daripada asumsi, daripada kita tebak-tebakan di kepala. Kamu tidak gagal hanya karena seseorang pergi, enggak, guys. Lalu bangun hidupmu sendiri, biarkan hubungan yang tulus bertahan. Jadi kalau ada teman yang tulus itu ya kita jaga, rawat, kita pupuk sama-sama hubungan baik itu. Dan kalau harus melepas ya lepas tanpa drama, bicarain baik-baik gitu. Hidup itu bukan soal siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang membuatmu berkembang
Iya, bertahan paling lama, paling setia, tapi ya pasti ada pasang surutnya. Dan terima kasih sudah klik audio kehidupan di episode kali ini ya guys. Kalau kamu lagi ngerasa jarak sama teman, ada jarak dan ingat gak sendiri kamu itu. Semoga cerita kali ini bisa membuat hidupmu lebih ringan dan tersenyum. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya guys. Jaga hati, jaga diri dan tetap jadi manusia yang baik ya guys. Karena pertemanan itu pasti ada yang abadi dan kamu gak sendirian. Mari kita teman-teman berteman sama-sama secara hangat dan romantis. Bye guys.